Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali bersama kami pemirsa dalam deklarasi Baca Pres dan Baca Pres 2024 Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Bang Willy. Bang Willy, karena Partai Nasdem dan PKB sudah cukup untuk berlayar, masih membutuhkan partai lain tidak nih? Tidak hanya Nasdem dengan PKB kan, tapi juga modal dari koalisi perubahannya adalah PKS ya. Jadi Nasdem, PKS plus PKB gitu. Jadi dua modal dasar itu yang menjadi kaki, dan biasanya kalau kaki tiga itu lebih kuat biasanya kan. Jadi ada tiga partai ini simbol yang sangat luar biasa bagaimana Islam demokratik sebagai pilar utamanya itu menyempurnakan bagaimana kekuatan elektoral Anies Baswedan. Ini yang benar-benar menjadi ya Indonesia banget lah, seperti apa yang ditandaskan Pak Surya tadi. Selamat tinggal politik cebong kampret, politik pecah belah, selamat datang politik kebinekaan. Itu yang kemudian kita usung sebagai tema, dan tiga partai ini yang akan menjadi pilar utama dari Anies Baswedan, Egan. Bang Willy, dalam konferensi pers yang berlangsung beberapa saat yang lalu, Ahmad Syahiku, Presiden PKS, mengatakan bahwa PKS telah menetapkan Anies sebagai calon presiden dalam Muktamar ke-8 Majelis Syuro. Namun, Muhaimin Iskandar akan diusulkan terlebih dahulu dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Nah, hal seperti ini akan menjadi kendala tidak sih dalam kemudian menjadi partai pendukung Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Bang Willy? Kita tentu lain lubuk, lain ikannya kan. Kita harus menghormati setiap mekanisme kepartaian, dan itu yang tertuang di dalam mekanisme ADART dari PKS. Dan tadi kami sudah komunikasi semua, bahkan beberapa elit sudah ikut ke Jawa Timur. Salah satunya adalah Habib Sekjen ya, ikut tadi, tapi karena keputusan partai tentu kita hormati. Jadi ini kita tunggu aja, insya Allah dalam waktu dekat keputusan ini akan lebih utuh ya. Prinsipnya kan mereka kepada Anies Baswedan tidak geser ya. Dan magnet utama dari kontestasi Pilpres itu kan capresnya ya. Ini yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah langkah yang positif ya kan. Jadi kami sangat optimis PKS bersama-sama dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya kan. Mas Hanta, menurut Anda PKS juga akan tetap solid mendukung Anies Baswedan? Ya. Menurut Anda PKS akan tetap solid mendukung Anies Baswedan? Iya, kalau dengan ada PKS saya kira tambah lengkap ya formulanya. Nasdem merepresentasikan kekuatan politik nasionalis, mengusung politik di politik jalan tengah, kemudian juga posisinya kita tahu jelas ya mengusung isu-isu nasionalisme dan sebagainya. Di saat yang sama ada dua kekuatan Islamis, kita bicara dari basis ideologi kan tidak bisa melepaskan dua itu, nasionalis agamis. Nah, dari sisi PKB ini berbasis pada masa Islamis tradisionalis, sementara PKS lebih pada modernis atau perkotaan. Jadi klop kalau dilengkapi basisnya. Tapi tanpa PKS pun dari sisi kandidasi, dari sisi pencapresan, Anies dan Muhaimin itu sudah bisa berlayar. Asal dijaga sampai tanggal 25 November 2023 mendatang. Kalau itu solid, saya kira lebih ini ya. Kaki politiknya tadi itu lebih realistis, Nasdem dengan Anies Baswedannya, kemudian Muhaimin dengan cawapresnya, dan mereka bisa relatif klop untuk menjaga ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang ada dua hal ya. Party ID kita rendah. Nah, itu bagaimana upaya mesin politik yang potensial ini kemudian bisa memberikan dampak secara elektoral. Bagaimana PKB juga memberikan dampak yang besar. Nah, ini yang saya kira kalau dengan figur ID, presidensial ID-nya tinggi, ini juga akan memberikan suplemen politik dalam istilah saya tadi untuk menghindari split ticket voting, di mana pemilih
cara memilih partai, capresnya beda. Nah, tantangannya itu ada data di mana pemilih PKB ini sebelum deklarasi ya, PKB meskipun cukup lama bersama Pak Prabowo, Mohaiminnya, itu pemilihnya kalau kita cross step dalam data-data survei dari beberapa lembaga survei termasuk Poltreking, lebih banyak ke Mas Ganjar, kedua baru ke Prabowo, terakhir baru ke Anies Baswedan. Nah, ini tantangannya. Kalau bisa menggeser itu, maka akan efektif, akan memberikan insentif secara elektoral dari bangunan koalisi ini. Tapi kan perjalanannya kan masih 5,5 bulan. Peristiwa politik jangankan 5 bulan, dalam 3 hari ya Mas Willy, seminggu ini juga dinamikanya luar biasa. Kita lihat selebar beredar surat mengajak jadi capres, kemudian ini menyambut, kemudian PKB kemarin mendeklarasikan bersama Golkar dan PAN, seterusnya dinamikanya cukup kencang. Apalagi masih sampai dengan November 2023. Baik, waktu kita terbatas, kita akan tunggu nanti hasil survei selanjutnya. Janur kuningnya, Mas Willy. Yang kedua, kita harus apresiasi Nasdem karena lebih awal. Mas Hanta, saya potong. Kita akan langsung melihat suasana terkini di Hotel Majapahit. Saya ucapkan terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Bang Willy yang telah bergabung bersama kami di Breaking News.